Jadi konten ini tuh sangat bermanfaat sekali bagi Anda yang ingin belajar trading forex dari awal banget. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada tim analis yaitu PT Pelatihan Profit International, apa sih trading forex itu? Nah, jadi gimana nih Pak Ben? Apa sih forex itu? Oke, terima kasih. Forex, apakah itu forex? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Artinya banyak orang bertanya di luar, apa itu forex sebenarnya? Nah, di sini Mbak Dewi pernah ke money changer nggak? Menukarkan misalnya menukar dolar ke rupiah atau rupiah ke dolar? Pernah nggak? Belum Pak, karena di sini ya? saya awal banget. Jadi pengen tahu dari dasar-dasarnya itu forex itu apa dan bagaimana transaksinya. Oke, tapi money changer tahu pasti ya? Tahu Artinya sedikit. fungsi money changer itu apa gitu ya? Oke, setelah Mbak Dewi memahami tentang sebuah kegiatan di money changer, apa ya sih di dalam money changer? Iya. Tempat di mana pertukaran mata uang antar mata uang ya. Dari dolar, misalnya Mbak Dewi punya dolar, Iya. ingin ditukar ke rupiah, Iya. dapat hadiah mungkin dari teman $100 ya kan? Iya. Nah, ingin menukar ke dalam rupiah, biasanya dikalikan kursnya. Misalnya kurs hari ini $1 15.200 misalnya. Iya. Artinya Mbak Dewi dapat berapa rupiah? Kurang lebih 1,5, ya kan? 1,5 juta ya. Iya. Kalau Mbak Dewi punya dolar $100. Nah, sama. Kegiatan tukar menukar mata uang di dalam jumlah yang lebih besar itu disebut pertukaran mata uang di dalam bursa secara online. Itulah forex. Sebenarnya money changer yang lebih besar. Iya. Nah, kalau money changer yang kecil biasanya hanya dimiliki oleh perorangan atau sebuah perusahaan kecil. Tapi kalau forex, di mana banyak perusahaan besar, lembaga keuangan, apalagi perbankan, ikut hadir dalam menggerakkan sebuah transaksi di bursa. Jadi dapat pahami ya Mbak Dewi ya? Iya. Jadi kalau saya ingin terjun di dunia trading itu ada resiko dan manfaatnya nggak Pak yang didapat? Oh, oke. Mengenai risiko dulu ya. Iya. Trading forex pun sebuah usaha. Artinya di sini kita ada investasi modal ya. Nah, di dalam forex ini kita tidak hanya investasi dalam modal, yang didahului adalah investasi pengetahuan yang dulu. Nah, bagus Mbak Dewi sebelum masuk dalam dunia trading membekali diri, menginvestasikan sebuah pengetahuan. Nah, di PT Pelatihan Profit International disediakan kelas-kelas private, di mana calon trader atau trader yang memperdalam menginvestasikan pengetahuannya agar siap untuk trading. Itu dulu yang dilakukan ya. Setelah kita memiliki edukasi, pengetahuan, resiko, otomatis akan mendapatkan pengetahuan lebih luas. Nah, mengenai resiko, gini, kita ketahui bahwa setiap usaha pasti ada resikonya, tetapi bukan berarti itu menghalangi kita. Nah, begitupun dalam dunia forex. Forex ini adalah sebuah pertukaran nilai antar mata uang, ya seperti tadi dolar rupiah. Pihak money changer dapat keuntungan di mana? Di splitnya, ya. Contoh begini, kalau di money changer berapa dia waktu membeli dolar, ya kan? Nah, biasanya kalau di money changer ada perbedaan nilai tuh. Kalau kita mau menjual dolar, harganya lebih rendah. Nah, pas kita ingin membeli dolar, harganya lebih tinggi, ya kan? Nah, selisih jual ini disebut split, perbedaan nilai jual dan beli. Nah, disinilah keuntungan daripada money changer. Nah, kalau kita dalam trading real pun kurang lebih seperti itu. Ada sebuah perbedaan harga ya. Kalau harganya euro turun, kita lalu jual, ketika udah mencapai profit kita closing. Nah, inilah perbedaan harga. Begitupun juga ketika euro akan naik, kita mulai beli, lalu kita closing pas posisi profit. Ada sebuah nilai perbedaannya. Nah, inilah keuntungan di dalam forex. Nah, resikonya di mana? Ketika kita salah dalam memprediksi, ya kan? Kita memprediksi bahwa euro akan naik, ternyata tidak, turun. Nah, di sini ada kita pembatasan loss, kerugian. Kita menggunakan stop loss atau menggunakan cut loss. Jadi resikonya adalah kalau kita salah dalam prediksi. Namun hal itu dapat diminimalisir dengan berbagai strategi dan tools yang ada, ya kan? Apa itu Pak?
Nah, terus bisa indikator, bisa edukasi, strategi, atau bisa simulasi latihan sehingga trader mendapatkan sebuah pemahaman dan juga sebuah pengalaman sehingga terasahlah keterampilannya, sebuah keterampilan, ya. Seperti Iya itu. Pak. Jadi keuntungannya itu seperti apa Pak? Kalau Nah, keuntungannya? itu dia. Sekarang keuntungan ini menunjuk kepada profit ya. Iya, profitnya Profit. berapa? Sekarang Mbak Dewi punya rencana nggak? Saya punya seminggu ingin profit berapa dalam bentuk rupiah misalnya, atau sebulan kebutuhan atau rencana Mbak Dewi berapa sih sebulan dibutuhkan profit gitu? Bisa nggak Pak rupiah? sebulan profitnya itu lebih dari 10 juta ya? 10 juta ya. Oke, 10 juta kalau dalam bentuk dolar. Nah, karena kebanyakan broker kan menerapkan margin dalam bentuk atau deposit dalam bentuk dolar ya. Kita coba konversi. Berarti kalau 10 dolar itu kurang lebih 80 dolar ya. Iya, 80 dolar. 100 dolar, bukan. 1000. 1000 dolar itu. Iya. Ya, kita anggaplah Iya. kebutuhan Mbak Dewi sebulan itu 1000 dolar. Oke kan? Bagaimana mendapatkan profit sebesar 1000 dolar? Iya. Berapa modal yang dibutuhkan? Oke. Nah, setelah trader mahir dalam sebuah strategi sistem trading, biasanya rata-rata profit ya antara 3, 5 sampai 15%. Tapi kalau saya pukul rata ini sebagai hal yang wajar, di forex itu 10% sampai 12% sebulan. Persentase rasio kemenangan. Nah, jadi kalau 1000, kita sebut 10% lah ya, Iya, sebulan ya. Jadi kalau 1000 target per bulan Mbak Dewi, berarti modal dibutuhkan adalah 10.000. Jadi Mbak Dewi harus menginvestasikan dengan nilai 10.000 US dollar. Dengan strategi yang matang dan konsisten, maka menghasilkan sebuah profit dengan asumsi kurang lebih 1000 dolar, 10% ya kurang lebih. Iya. Terus apa sih yang membuat menarik orang itu terjun ke dunia trading? Itu apa Pak? Oke. Trading ini bisa dilakukan secara manual oleh trader atau juga menggunakan semi otomatis. Artinya trader menggunakan tool ataupun otomatis, autopilot tersebut ya. Iya. Nah, di sini kenapa orang ingin masuk ke forex? Karena forex satu menjanjikan sebuah pendapatan yang menjadi sebuah passive income ya. Passive income misalnya menggunakan robot full auto trading. Trader sibuk tetap sebagai profesional tertentu, bekerja di mana nggak masalah. Robot melakukan. Nah, disinilah sebuah kemungkinan bahkan sebuah potensi sangat luar biasa memberikan sebuah passive income, ya kan? Seperti itu, income tambahan. Gitu. Jadi gimana caranya orang itu, gimana aku bisa tertarik ke dunia trading dengan income seperti itu tuh gimana caranya ngajak orang itu Pak untuk ikut terjun ke dunia trading? Oke. Caranya? Nah, begini. Orang yang masuk dalam dunia trading kita sebut investor. Iya. Kita sebut investor. Baik itu dia trader atau investor sama aja. Artinya dia mencoba menginvestasikan baik ilmunya, baik juga dananya, ya kan? Nah, di sini yang harus dipahami bahwa dalam forex ini tidak hanya menjanjikan keuntungan, tapi juga adanya sebuah kerugian yang cukup signifikan. Jadi memang dibutuhkan sebuah satu ya keberanian, kedua pengetahuan. Nah, belum tentu berani dengan pengetahuan yang cukup, belum tentu dia punya kecocokan dengan bentuk trading bisnis forex. Kenapa? Karena dalam trading ini menggunakan margin, resikonya cukup besar. Jadi kalau trader atau investor yang belum memahami, dia jangan terburu-buru dulu. Ya kan? Apakah cocok atau tidak bisnis ini? Karena memang memberikan sebuah kerugian yang besar, begitu juga keuntungan yang besar. Ya kan? Jadi saya tidak yakin bahwa semua orang akan cocok ke dalam forex juga, tidak juga. Biasanya orang yang sudah profesional, sudah yakin, sudah melewati tahap-tahap sebuah pembelajaran, edukasi, simulasi, dan sebuah resiko yang dapat ditoleransi. Oke, saya akan memulai di 100 dolar dulu, ya kan? Setelah bagus 1000 dolar. Jadi jangan terburu-buru langsung 100.000 dolar, ya kan? Jangan. Kenapa? Bisa saja kalau didampingi oleh profesional seperti itu. Jadi itu harus mengikuti kelas privat training dulu kali Pak ya, agar bisa lebih detail lagi, ilmunya lebih detail. Dasar-dasar itu biar tahu, terus keuntungannya, manfaatnya itu harus mengikuti kelas privat training, jangan asal terjun ke dunia trading gitu ya Pak. Iya.
untuk menghindari loss yang besar dan yang tidak perlu. Kalau saya ingin terjun di dunia trading, ekspektasi Bapak kan profitnya 10 sampai 12%. Nah, saya ingin profitnya itu ekspektasinya tuh 5%, tapi tuh konsisten gitu bisa nggak? Oke, terima kasih ya. Iya. Jadi ini mengenai konsistensi trading, konsistensi profit. Nah, bagus. Trading yang unggul, trading yang sukses bukan dinilai daripada besarnya ya, justru kepada konsistensi. Berarti seorang trader telah memberikan sebuah pengalaman, sebuah strategi yang konsisten. Iya. Konsisten profit berhubungan dengan konsisten yang strategi. Contoh begini, seorang trader menentukan dulu targetnya. Berarti Mbak Dewi sudah menentukan ya, Iya. 5%. Nah, 5% kan rasio. Bisa dikonversi nggak dalam bentuk nyata? Misalnya begini, 5% daripada $1.000 modal misalnya. Berarti berapa? $50. Jadi kalau Mbak Dewi mengekspektasikan 5% sebulan, berarti kalau modalnya $1.000, berarti mendapat $50 sebulan. Nah, susah nggak $50? Tergantung, saya bilang. Kalau strateginya konsisten, maka akan juga konsisten profitnya. Kalau nggak pakai strategi, maka profitnya pun tidak jelas. Jadi diperjelas. Misalnya gini, pilihlah sebuah pair yang Mbak Dewi kuasai, misalnya Euro USD. Kenapa Euro USD? Cukup umum, semua orang mengetahui Euro itu apa, USD itu apa. Karena setiap mata uang dinilai secara relatif. Ada namanya istilahnya itu base dan quote. Nah, kita dalam trading forex menggunakan pasaran mata uang. Otomatis strategi yang kita pilih pun ada namanya fundamental, Pak. Jadi, jangan kita hanya berpaku pada technical aja, kayak seperti indikator moving average, Bollinger, itu sebuah technical, Mbak. Nah, untuk mendapatkan sebuah konsistensi strategi, maka kita harus melihat market view-nya secara fundamental. Misalnya gini, kita sudah punya strategi yang bagus secara teknis. Iya. Kita harus gabungkan sebuah pemahaman yang jelas. Kenapa? Ketika Mbak memilih pasaran mata uang Euro USD, maka Mbak juga harus istilahnya itu membekali diri dengan informasi market secara fundamental. Contoh, kondisi Eropa dalam minggu ini kondisinya terancam dengan resesi ekonomi, ya kan? Akibat dampak virus corona. Karena kayak Italia banyak sebuah bisnis yang takut terkena lockdown. Akibatnya apa? Ancaman resesi ekonomi, otomatis memberikan dampak pelemahan kepada euro. Nah, lalu kita lihat kondisi US dollar, adanya sebuah stimulus dari pemerintah, ya, ada hal positif, berarti asumsinya dolar menguat, berarti euro melemah. Nah, kondisi base-nya ini euro, quote-nya adalah dolar. Apa artinya? 1 euro kalau di quote secara relatif berapa dolar. Nah, pergerakan quote inilah yang akan kita memberikan suatu keuntungan, Mbak. Contoh begini, ketika kita melihat adanya sebuah ancaman resesi ekonomi, kita cek bahwa tren sedang menurun, moving average sedang menurun, ya kan? Nah, ini trennya turun. Kita memprediksi bahwa akan terjadi penurunan ke Euro USD, lalu kita posisinya sell. Ternyata benar, gabungan antara fundamental dengan technical memberikan sebuah akurasi lebih tinggi, ya kan? Nah, ternyata benar turun. Gitu. Nah, jadi strategi yang konsisten akan memberikan profit yang konsisten. Disitulah kita harus gabungan dengan lainnya. Jadi seperti itu penjelasan dari Pak Ben mengenai keuntungan dan risiko trading forex. Jadi kalau ingin mendapat profit konsisten itu sebenarnya bisa asalkan menerapkan strategi yang konsisten serta mengetahui kondisi kedua mata uang yang ditrendingkan. Untuk kalian yang ingin memperdalam ilmu tentang dunia trading itu apa, Anda bisa mengikuti kelas privat training di PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, seperti ini contohnya. Jadi untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan berlangganan di channel ini karena video ini akan diupload setiap minggunya. Salam trader!